Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhaliza Ramadhani Saragi dengan NPM 21082600020. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya pada blok hematologi and imunologi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya pada judul leptospirosis. Nah, jadi secara definisi, leptospirosis ini tuh dia merupakan penyakit zoonosis akut yang disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogans dan menular melalui urin hewan, terutama tikus. Yang dimana penyakit ini terbagi berdasarkan perjalanan klinis dan juga serovar bakteri. Nah, untuk bentuk klinis leptospirosis ini dia ada leptospirosis ringan yaitu anikterik, dia sekitar 90% kasus dengan gejala seperti flu dan juga biasanya dia sembuh spontan. Kemudian ada leptospirosis berat yaitu ikterik atau penyakit Weil yang dimana 5-10% kasus dia ditandai dengan ikterus, gagal ginjal, pendarahan, dan bisa fatal. Adapun klasifikasi berdasarkan serovernya yang dimana terdapat lebih dari 250 serover leptospira yang dimana si serover ini dia penting termasuk ikterohemorrhagia, kemudian ada Canicola dan juga Pomona serta Gripitophosa. Nah, adapun epidemiologi dan juga faktor risikonya yang dimana dia adalah distribusi dan sumber penularan. Nah, penyakit ini dia umumnya di daerah tropis dan subtropis dengan lingkungan yang basah. Nah, penularannya itu bisa melalui kontak kulit ataupun mukosa dengan air, lumpur, ataupun tanah yang terkontaminasi dengan urin hewan. Nah, kasus ini dia sering meningkat setelah banjir ataupun musim hujan di Indonesia. Adapun faktor resikonya yang dimana pada orang yang pekerja seperti petani, nelayan, peternak, pekerja tambang, tentara, dan juga pembersih selokan. Nah, kondisi di lingkungan seperti banjir, sanitasi buruk, dan pemukiman padat. Kemudian perilaku beresiko termasuk tidak memakai alas kaki dan mandi ataupun berenang di air yang tercemar. Nah, adapun patogenesis dan juga patofisiologi penyakit ini yang dimana secara mekanisme penyebaran dan kerusakan yang dimana bakteri ini dia nantinya akan masuk melalui luka kecil di kulit ataupun di mukosa sehingga dia nantinya akan menyebar lewat darah atau fase leptospiremia. Kemudian dia ke hati, ginjal, serta ke paru-paru. Yang dimana kerusakan endotel dari pembuluh darah ini dia nantinya akan menyebabkan perdarahan dan gangguan fungsi organ. Nah, kemudian dampak pada organ target seperti hati, dia mengalami kolestasis yang menimbulkan ikterus tanpa kerusakan hepatoseluler berat. Kemudian pada ginjal, yang dimana dia mengalami interstitial nephritis yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut. Kemudian pada paru-paru, yang dimana pada paru-paru ini dia nantinya akan mengalami pendarahan alveolar yang dapat berujung pada ARDS. Yang dimana kerusakan pada vaskular ini dia nantinya akan menyebabkan perdarahan yang sistemik. Nah, bagaimana sih cara penegakan diagnosanya? Nah, berdasarkan anamnesis, adapun gejalanya itu berupa demam mendadak, nyeri otot, riwayat kontak dengan air banjir, atau pekerjaan berisiko. Kemudian adapun pemeriksaan fisik yaitu meliputi konjungtivitis yang ikterus, hepatosplenomegali, kemudian dia ada tanda perdarahan dan juga gejala gagal ginjal ataupun paru. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya yaitu seperti darah rutin, serologi yaitu berupa MAT, ELISA IgM, kemudian ada PCR dan juga ada kultur
urin ataupun darah. Nah, adapun diagnosis banding yang perlu kita pertimbangkan itu dia ada demam berdarah Dengue, malaria, hepatitis virus, sepsis bakteri, serta demam tifoid. Kemudian adapun tata laksananya yang dimana pada penanganan leptospirosis ini dia meliputi terapi berupa antibiotik sesuai tingkat keparahan dan juga terapi suportif untuk komplikasi yang terjadi. Nah, adapun terapi farmakologis dan suportif yang dimana pada kasus ringan itu kita bisa berikan dosisiklin, amoksisilin, ataupun ampicillin selama 5 sampai 7 hari. Kemudian pada kasus berat itu kita bisa berikan penisilin yang intravena serta ceftriaxone yang intravena. Nah, untuk terapi suportif termasuk rehidrasi, kemudian koreksi elektrolit, dialisis, dan juga transfusi bila diperlukan. Kemudian adapun komplikasi yang mungkin terjadi itu bisa berupa gagal ginjal akut, perdarahan paru yang masif, shock sepsis, serta meningitis aseptik, gagal hati, dan yang dimana tingkat kematian pada kasus berat itu mencapai 5 sampai 15%. Nah, kemudian ada pun prognosis dan juga edukasi, yang dimana pada kasus ringan itu biasanya sembuh, yaitu sembuh total tanpa komplikasi. Sedangkan kasus yang berat ini memiliki mortalitas yang tinggi jika tidak segera ditangani. Nah, untuk edukasi dan juga pencegahannya, itu kita bisa hindari kontak dengan air ataupun lingkungan yang terkontaminasi dengan urin hewan. Kemudian gunakan alat pelindung diri seperti sepatu boot atau sarung tangan saat bekerja di daerah yang berisiko. Kemudian jaga kebersihan lingkungan untuk mengendalikan populasi tikus. Kemudian dia ada profilaksis doksisiklin mingguan dapat dipertimbangkan untuk kelompok resiko tinggi seperti tentara yang dia tinggalnya di daerah endemis. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.